fil aswaqi wal majalis. Ya, ini bicara tentang penafsiran ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum. Jadi kita mulainya dari baris yang ketiga lagi biar gak terputus ya. Baris yang keempat dari atas qala Ibnu Abbas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma al-muradu minas sayhatin nafkhatul ula ay nahtasimuna fi umuri dunya minal bai'i wasyara'i wa yatakallamuna fil aswaqi wal majalisi. Sampai situ ya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini bukan nama orang. Ibnu Abbas ini berarti anaknya si Abbas. Jadi anaknya si Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Ada An bin Umar dari Ibnu Umar, berarti dari anaknya Umar namanya Abdullah bin Umar. Ada lagi Ibnu Mas'ud, An bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu anaknya si Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau An bin berarti dari anaknya ya, anaknya baru sebut bapaknya. Kalau disebutkan namanya biasanya itu namanya Abdullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita mah biasanya Pulang gitu ya. Yang namanya nggak ada, orang meninggal namanya nggak dikenal, disebut dengan Pulang. Si Anu bin Pulang karena bapaknya nggak kenal, nggak tahu siapa namanya, jadi disebut dengan Pulang. Ada juga di tempat lain bin Adam, ada itu. Jadi kalau kita kan Pulang bin Pulang, kalau di tempat lain itu Adam bin Adam. Jadi almarhum yang namanya nggak diketahui dipanggilnya dengan nama Adam. Karena Adam itu abal bashar, Nabi Adam adalah manusia yang pertama, jadi semua dikembalikan kepada Nabi Adam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-muradu minasyaikhati, yang dimaksud dengan as-saihah ma yanzuruna illa saihah. Penafsiran tentang saihah kata Ibnu Abbas, an-nafkhatul ula, yaitu tiupan sangkakala ula yang pertama. Jadi menurut Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan as-saihah itu an-nafkhatul ula, tiupan trompet yang pertama. Yahtasimuna fil umuri dunia, yaitu ketika mereka bertengkar fi umuri dunia, tentang masalah-masalah dunia, berdebat. Ketika manusia berdebat tentang masalah-masalah dunia, minal bai'i, berdebat tentang jual beli ya, bai'i beli, wasyara'i jual beli ya, wa yatakallamuna, dan saling berbicara, fil aswaqi, di pasar-pasar. Aswaq itu jamak dari suq. Suq artinya pasar, jamaknya adalah aswaq. Ketika manusia pada ngobrol-ngobrol di pasar, wal majalis, dan ngobrol-ngobrol di tempat
itu adalah tiupan yang pertama. Qara'a Hamzatu bisukunil kha'i. Baca kita sekarang itu ya. Qara'a Hamzatu, Imam Hamzah qara'a membaca bisukunil kha'i dengan mensukunkan kha, wa takhfifus shadi dan mensunyikan huruf shad. Berarti bagaimana bacaannya itu? Bisukunil kha'i, huruf kha-nya disukunkan, wa takhfifus shadi dan huruf shadnya disunyikan. Berarti yang mana? Yakhisimun itu menurut Imam Hamzah itu huruf hoknya sukun, berarti simuna. Jadi menurut Imam Ibnu Hamzah yakhisimuna itu dibaca simuna, jadi nggak ada tasydid. Pernah nggak dengar qori baca qiraatus sab'ah yang bacaannya beda sama di Quran? Pernah nggak? Jadi ada 7 imam dia baca gitu kan ya, itu beda-beda itu ya. Misalkan kalau dia baca ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan takhudhuhum wa hum yakhisimun. Satu, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan takhudhuhum wa hum yakhisimun. Kadang-kadang kita yang dengar, lah itu qori kayaknya salah itu ya, beda dengan Quran. Bukannya salah, emang menurut imamnya begitu. Jadi ada beberapa pendapat versi imam itu yang agak berbeda, tapi tidak merubah makna. Pernah nggak dengar ada qori membaca alaihum atau alaihim atau alaikum tapi dibaca panjang? Kalau kita kan misalkan inna anzalnakum, misalkan gitu ya, tapi dia baca inna anzalnakum. Pernah nggak dengar gitu? Jadi semua yang domirnya antum, alaikum dibaca alaikum, ankum ankum. Nah, itu sama, nggak berubah makna menurut beberapa versi imam. Kalau kita kan ya, kita menurutnya imamnya Imam Hafiz, riwayat Hashim gitu kan ya. Ya kecuali ada imam baru, Imam Syahroni, lain lagi itu. Ya. Jadi menurut Imam Hamzah itu kalimat yakhisimuna itu kha-nya mati sukun, wa takhfifus shadi dan mensunyikan huruf shad. Jadi hurufnya huruf shad bukan shad. Dulu kalau kita ngaji Pak Bu, zaman kita kecil kita nyebutnya huruf shad gitu ya, shad gitu ya. Alif ba ta sa jim ha kha dal idza ra je sin shin shad, bukan shad, shad pakai tasydid. Maka kalau baca ayat kaf ha ya ain shad ada tasydidnya. Jadi huruf shad itu pakai qalqalah bahasa kita ya, shad ya. Jadi jangan shad, nah, jatuh lagi qalqalnya shad pakai qalqalah jadi soto shad. Jadi disepikan itu huruf khotnya, huruf shadnya, ay yaglibu ba'duhum ba'da bil khusumati. Maksudnya adalah dengan dimatikan huruf shad dan dimatikan huruf huruf kha dan disunyikan huruf shad jadi yahsimuna. Maksudnya
yaglibu ba'duhum ba'da bil khusumati, saling mengalahkan satu dengan yang lainnya bil khusumati, di dalam perdebatan. Jadi ada maksudnya ya. Jadi kalau kita bedah di dalam ilmu nahwu atau ilmu sharaf atau ilmu balaghah, ada alif aja satu, itu artinya, itu maksudnya ya, artinya sama tapi maksudnya beda ya. Contoh, ada huruf lam di tengah. Lam ini beda-beda posisinya. Ada lamnya lam nafi, berarti tidak. Ada lamnya lam milki, berarti kepunyaan. Ada lamnya lam jinsi, berarti jenis. Ada lamnya lam taukid, berarti kesungguhan. Contoh, la uqsimu bihadal balad. Lamnya lam apa? Lam munafik lah. Tapi kalau lamnya lam pendek, ya itu jadi lam taukid. La in syakartum la azi, wala in kafartum inna adabi, walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Lamnya pendek, maka ketika lam taukid dibaca panjang artinya beda. Karena yang dibaca panjang itu lamnya lam nafi, berarti lam yang merupakan bukan atau tidak. Sementara lam taukid menunjukkan kepastian. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksud daripada yasimuna itu saling mengalahkan satu dengan yang lain dalam perdebatan. Wa qara'al akharuna bitasydidi shadi ayakhisimun. Wa qara'a, dan membaca, al-akharuna imam-imam yang lain ya, imam-imam yang lain membaca bitasydidi shad, dengan mentasydidkan huruf shad, yaitu yakhisimun. Jadi tasdid aja itu udah menunjukkan arti. Kalau bahasa kita tasdid itu apa ya? Apa selalu sabdu ya? Sabdu. Jadi sabdu aja menunjukkan arti. Maka ketika nggak dibaca sabdunya, tasdidnya artinya beda. Artinya beda. Apalagi di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu ada bab khusus tentang tasydidul Fatihah. Kalau kita buka di Fathul Qorib itu kan panjang itu, atau kasih patu saja itu Bu. Itu ada bab khusus tasdidatul Fatihah. Tasdid di dalam surah Al-Fatihah. Karena tasdidnya itu menunjukkan arti, pada tasdid doang menunjukkan arti, apalagi yang menunjukkan sebuah nilai tauhid. Karena sesuatu yang menunjukkan tauhid itu harus betul-betul diucapkan, termasuk yang namanya qasam. Tahu qasam? Sumpah. Wadduha, gitu ya. Wasyamsi wal fajr. Jadi apalagi wal. Jadi itu sumpah. Wasyamsi, demi matahari, demi itu. Qasam namanya. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, demi waktu asar, demi masa. Ternyata Quran ketika mengucapkan tentang waktu berarti pakai qasam, berarti waktu kita itu singkat. Jadi waktu kita singkat, makanya disuruh banyak ingat-ingat. Maka dalam Quran itu ada peringatan begitu, wadduha, gitu ya.
wal laili idza, demi waktu duha, wal fajr, waktu fajar. Jadi mulai waktu berarti kita itu hidupnya itu diburu waktu. Makanya ada pepatah bilang al waktu kasyai ilam tataqhu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, kalau enggak kita bisa gunakan, kita yang akan dibunuh dengan pedang itu. Maka kadang-kadang kita kan lebih banyak santainya, enak-enakan ya. Padahal hidup itu kan kayak waktu, tahu-tahu gitu ya. Lagi enak-enak ngopi, tahu-tahu udah dohor aja. Belum ngapa-ngapain, tahu-tahu udah asar aja gitu ya. Tahu-tahu udah bayar cicilan lagi. Tahu-tahu anak-anak bayaran lagi, kan gitu ya. Apalagi sekarang ini kayaknya waktu cepet banget. Padahal kan sama. Sehari semalam 24 jam sama kan ya. Seminggu ada 7. Tapi perasaan kita lah udah Jumat lagi ya, besok udah mau Minggu aja lah, udah Senin aja tuh gitu. Tapi ngapa kalau gajian ditungguin lama? Lama gajian Pak, emang apa? Udah habis yang kemarin. Apalagi yang gajiannya 5 koma, gajiannya 5 koma, kita banyak gajiannya 5 koma sama nih, 5 koma, tanggal 5 udah koma gaji. Makanya hidup kalau ngandelin gaji kagak cukup. Makanya kita diberi rezeki. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya. Maka yang kita jemput bukan gaji tapi rezeki. Kalau kita ngomongin gaji, iya kebutuhan kita ini itu gaji segitu. Kok tiba-tiba cukup ya? Sampai sekarang kita masih bisa bertahan, alhamdulillah. Contoh saya sarung kerja kagak, ngantar tongkrong doang, pakai sarung doang, kagak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain. Tapi cukup ya, alhamdulillah. Rezeki itu rezeki. Makanya yang minta kita banyakin itu bukannya gaji. Yang kita minta adalah Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubarakan. Alhamdulillah, rezeki yang luas, yang banyak, rezeki yang banyak, yang berkah. Rezeki banyak doang, berkah kagak. Dapat rezeki tiba-tiba 10 juta, tiba-tiba sakit habis 15 juta, lah kan tekor. Itu namanya kurang barok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berkata imam-imam yang lain bitasydid sad dengan mentasydidkan huruf sad berarti ya hisimun ya, seperti yang kita baca ma yang zuruna illa sayhatan wahidatan takhuduhum wa hum ya hisimun. Untuk yang paling masyhur dibaca itu. Kalau kita mah agak hidup ngaji imam-imam gitunya, mendingan kita ikutin aja yang udah ada yang di Quran gitu ya. Dari Quran kita ikutin aja udah. Karena kenapa? Kita nggak bisa ngaji langsung kecuali kita punya gurunya ya. Waruya anna nabiyya alaihi salatu wassalam qala la taquman nasa'atu wa qad nusyira rajulani tawbuhuma yatabaya'ani falayat uyani bal yamuduna faj'atan. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda tentang yang namanya sayhatan wahidah takhuduhum wa hum yaqsimun. Nabi meriwayatkan tentang ayat itu, qala Rasul bersabda la taquman nasa'atu, tidak akan terjadi yang namanya sa'ah. Sa'ah itu yang dibahas di sini adalah tentang hari
kiamat sayhatan wahidah. Tidak terjadi yang namanya kiamat ya. Pastilah terjadi yang namanya kiamat. La taqumanna sa'a wa qad nusyira rajulani thawbuhuma yatabaya'anihi fala yatuyanihi. Itu kiamat terjadi wa qad nusyira rajulani ya. Dan sungguh ketika dua orang laki-laki yang berdagang yang membentangkan thawbuhuma dua bajunya ya, yatabaya'anihi ya, dua bajunya dibentangkan, fala yatuyanihi, maka belum sempat digulung, baliyamutunna faj'atan, akan tetapi dia mati faj'atan, seketika. Ini namanya sayhatan wahidatan. Jadi maksudnya kiamat itu kalau udah ditiup sangkakala itu seakan-akan gak ada jeda. Diibaratkan ada dua orang yang dagang di pasar Sipon, contoh nih, dagang kain. Dia bentangkan kainnya, belum sempat itu dia gulung lagi, tiba-tiba mati faj'atan, seketika. Itulah sayhatan wahidatan, kiamat. Jadi maksud kita mah kagak sakit lagi ya, kagak apa namanya kejang-kejang lagi. Jadi nanti kiamat itu seketika, ketika ditiupkan sangkakala, itu enggak pengen dulu ke, sakit puyeng dulu ke, apa enggak, langsung mati. Itu penjelasan di situ maksudnya. Dilanjutkan oleh sabda Rasul, wala taqumanna sa'atu, dan pastilah terjadi hari kiamat, wa rajulun qad rafa'a, dan sungguh seorang laki-laki mengangkat ukulahu ila fihi, mengangkat makanannya, ukulatahu ila fihi, ke dalam mulutnya, falayat ma'uhuma, dan belum sempat dimakan itu makanan dia mati. Jadi ibaratnya ada orang begini, orang mau makan, mau masukin ke mulutnya, taprok, mati. Jadi kiamat kayak begitu. Dan kalau kita lihat film kiamat kayak gempanya cepat gitu ya, ini lebih cepat lagi. Jadi belum terjadi apa-apa, ketika orang melakukan apapun langsung terjadi. Ibarat orang mau makan, mau nyuap, ditiupkan sangkakala, langsung mati. Enggak, emang nggak suara apaan itu kenceng amat ya? Kayak sirene apaan itu? Enggak begitu. Tuh, itu kalau udah ditiupkan sangkakala. Makanya ada alamat saat, tanda-tanda kiamat. Dulu kita udah bahas di pengajaran ini, tanda-tandanya begini, matahari, rembulan, segala macam. Tapi kalau udah saat itu yang namanya trompet ditiup, udah langsung terjadi yang namanya kiamat tuh. Tapi kalau orang Nasrani mau udah biasa kali dengan itu ya, dia udah biasa kali ya. Ini apa udah yang begitu? Ya sama kesering ya. Kalau orang Hindu udah tong, penting kalau gitu. Tong, kalau kita apa? Beduk. Kita beduk ya. Jangan kita setiap salat waktunya ada beduk ya. Jumat ada nggak beduk? Beduk ada. Masih ada. Sholat Jumat yang pakai beduk. Di tempat saya Jumatan itu cuma tinggal satu, di Masjid Baitur Rahmah. Baitur Rahmah itu setelah Asupriyah Banjar, ya. Jangan masuk perumahan Banjar, lurus. Masjid apa namanya Baitur Rahmah itu setelah sekolah Asupriyah, lurus dikit itu ada Masjid Baitur Rahmah. Itu masjid yang dibangun pribadi oleh seorang mantan notaris dan juga orang bea cukai itu almarhum Haji Ismail, ya, Haji Ismail.
itu yang punya tanah luas, yang punya bengkel itu kan, itu kalau Jumatan masih pakai beduk ya, jadi kalau udah masuk waktunya azan ya langsung rodok dung pakai beduk ya gitu ya, pakai beduk gitu, masih pakai itu. Dan juga Bilalnya juga nggak langsung innallaha, enggak, dia pakai hadis. Ya ayyuhal muslimun ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya tuh, ansitu dan seterusnya la'alakum turhamun, baca doa baru innallaha wa malaikatahu yusholluna ala, baru naik. Makanya kalau ada orang yang baru itu pas itu Bilal ngomong dia langsung berdiri. Nah, padahal masih banyak itu rantaiannya ya, itu masih ada, dia pakai sistem Cirebon dan Jawa Timur masih. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala taqumanna sa'atu, dan pastilah terjadi yang namanya kiamat. Wa rajulun yusqi masyiyatahu, dan seorang laki-laki yusqi memberikan minum masyiyatahu, hewan peliharaannya, wala yarfa'u qadamaihi, dan belum sempat ngangkat kakinya atau tumitnya. Orang ngasih minum belum sempat ngangkat kaki, mati. Nah, ini kira-kira kita pengen punya umur panjang, kira-kira mau nyampe kiamat apa enggak ini? Kan minta didoain umur panjang, kira-kira mau nyampe kiamat apa enggak? Wala taqumanna, ini banyak hadis Rasul tentang perumpamaan. Dan pastilah terjadi kiamat. Wa rajulun yarfa'ul mizana, rajulun seorang laki-laki yarfa'ul mizan, mengangkat mizan. Mizan itu artinya timbangan, neraca. Orang yang mengangkat timbangan ya, tapi walayahfiduhu, belum sempat ditaruh, diangkat, udah begini mati. Itu dahsyatnya yang namanya sangkakala. Fala yastati'una tausiyatan, maka pada saat itu la yastati'una, manusia tidak mampu, tidak sempat tausiatan, memberikan wasi. Gak sempat. Kalau kita sakit kan bisa ngomong dulu ya. Tapi kebiasaan buruk kita di dunia, nanti ketika di surga semua kebiasaan buruknya akan berubah jadi baik. Amin. Jadi kalau sekarang bapak-bapak punya bini yang bawel dan cerewet, nanti kebalik, ketika masuk surga jadi pendiam. Ayo deh, jadi pendiam. Ngelihat kita dipegangin sama bidadari, jadi diem, kan berubah jadi pendiam. Yang sekarang pendiam, insya Allah di surga nanti jadi bawel. Ayo, kalau sekarang kebanyakan bawel atau pendiam? Oh bawel, Pak. Dari surga pada diam semuanya. Ya, yang baik-baik Allah akan berikan. Amin. Dan tidak sempat manusia itu memberikan wasiat. Aila yaqdiruna alal isa'i, tidak mampu memberikan wasiat, nggak sempat ya, pokoknya nggak sempat. Wala ila ahlihim yarji'un, dan tidaklah kepada keluarga-keluarga mereka yarji'un, mereka kembali, nggak sempat ngomong, nggak sempat mesen, nggak sempat bilangin ayat kalimuna, yakni idza qamatil qiyamah la yaqdiruna ala syai'in minal isa'i war ruju'i wa la yamlikuna syai'a, yaitu ketika terjadi kiamat manusia tidak mampu, la yaqdiruna ala syai'in, enggak mampu apa-apa, enggak mampu apapun, minal isa'i, enggak mampu memberikan wasiat, war ruju', enggak bisa pulang, wala yamlikuna syai'an, dan tidak memiliki apa, lahir telanjang, mati cuman pakai kain kapan, kain yang paling murah yang belum sempat dijahit.
wa nufikha fis suri wallahu a'lam